Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Hadirin rahimahumullah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengurai tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang diterangkan atau yang kita ambil dari keterangan kitab Al-Bajuri, kitab fikih Al-Bajuri bermadhab Syafi'i. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafana bihi wa bi'ulumi fi darain, amin. Walladhi yafturu bihi as-shaimu asrata asya, ahaduha ma wasala amdan ilal jauf. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh. Lubang tubuh manusia, laki-laki itu memiliki 5 lubang tubuh, kalau wanita 6. Yang pertama lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan, dan lubang dubur, itu bagi laki-laki. Kemudian kalau bagi wanita ditambah satu lagi, lubang susu atau lubang payudara untuk keluarnya susu untuk menyusui bayi. Bila mana kelima atau keenam lubang ini kemasukan sesuatu, maka bisa membatalkan puasa. Tapi perlu diingat, ada catatan kecil untuk hidung. Yang bisa untuk membatalkan itu ketika telah mencapai atau melebihi tulang hidung. Di sini hidung ini ada tulangnya. Jadi kalau sudah masuk melebihi itu baru membatalkan. Jadi kalau cuma gini ngupil itu ya, apa memasukkan gatal umpamanya, itu tidak membatalkan. Telinga juga seperti itu. Telinga cuma kalau ngorek-ngorek di sini saja tidak. Ya, batasannya yang membatalkan itu bila telah mencapai sesuatu itu masuk dan mencapai anggota dalam, anggota yang tidak terlihat dari luar. Nah, sesuatu itu berupa ainiyah, berarti barang-barang yang bisa dirasakan, seperti air atau benda padat, benda cair. Nah, beda lagi kalau nanti hanya aroma atau bau, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itulah satu dari hal yang membatalkan puasa. Kemudian kalau suntik bagaimana? Nah, kalau suntik itu para ulama membagi lagi, memerinci lagi. Nah, ada 2, yaitu suntikan yang mengandung suplemen dan suntikan yang tidak mengandung suplemen. Kalau suntikan itu mengandung suplemen atau vitamin, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu tidak mengandung suplemen atau vitamin, itu diperinci lagi. Kalau menyuntikkannya itu hanya pada anggota atau urat-urat kecil, seperti mungkin di tangan, di pantat, kemudian di mana lagi ya, di gusi sini kalau mau. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi bila mana suntikan itu pada urat-urat berongga atau urat-urat yang besar seperti infus ya, itu membatalkan puasa. Jadi kalau suntikannya itu hanya di daging atau mungkin hanya mengenai urat-urat yang kecil, itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir kalau Anda sakit, ya berobat ke dokter, umpama disuntik tidak apa-apa kalau suntiknya sifatnya hanya di tangan, di pantat dan lain sebagainya, di paha. Nah, tapi kalau suntikan itu sudah memasukkan obat melalui urat-urat berongga atau urat besar seperti infus,
ya, itu membatalkan puasa. Selanjutnya wa ila roksi, kemudian memasukkan obat melalui kepala. Yang kedua, jadi kalau umpama ada orang sakit kemudian harus memasukkan obat melalui kepalanya ini dilubangi, kemudian masukkan obat untuk tembus ke dalam otaknya. Ya nggak tahu itu ilmu kedokteran, yang penting kalau memasukkan obat kemudian bisa masuk sampai ke dalam otak, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadi sabilaini, memasukkan obat melalui dua jalan, yaitu jalan kelamin dan jalan dubur. Ada orang seperti yang terkena penyakit ambeien atau wasir, itu biasanya pengobatannya itu memasukkan obat dimasukkan ke dalam lubang duburnya, atau mungkin ada yang penyakit kelamin yang harus memasukkan obat dimasukkan ke dalam kelaminnya. Nah itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya wal qai'u amdan, menyengaja untuk mutah. Menyengaja untuk mutah atau mutah secara sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Mungkin dia gosok gigi terlalu dalam, akhirnya terpancing untuk mutah. Mainan apa, kemudian mutah, maka itu membatalkan puasa. Tapi bila mana mutahnya itu tanpa unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan puasa. Umpama dia jalan-jalan kemudian menemukan bangkai yang aromanya atau baunya sangat menyengat, akhirnya direspon oleh indera penciumannya mual, kemudian dia mutah. Nah, maka itu adalah muntah yang tidak disengaja. Nah, hal seperti itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya wal khamisu alwatu amdan fil farji. Yang kelima yaitu melakukan hubungan badan secara sengaja. Berhubungan badan secara sengaja itu juga membatalkan puasa. Loh, apa ada Pak yang tidak sengaja? Maksudnya sengaja itu dia sadar bahwasanya dia sedang melakukan puasa Ramadan, ya, atau puasa. Bukan terus kok sengaja berhubungan badan atau tidak sengaja, tapi kesengajaannya itu dia sadar bahwa dia sedang melakukan puasa. Sudah tahu puasa kok berhubungan badan. Nah itu kalau sengaja membatalkan puasa. Nah bila mana dia tidak sengaja, maksudnya dia lupa bahwasanya hari itu, siang itu dia melakukan puasa. Ya mungkin biasanya hari pertama belum terbiasa puasa, kasusnya biasanya hari pertama, hari kedua lupa, karena biasanya istiqomah kalau siang itu dia melakukan hubungan badan. Nah, ternyata di hari pertama itu dia lupa melakukan puasa sehingga melakukan hubungan badan. Nah, maka kalau hal seperti itu terjadi tidak membatalkan puasa. Kalau hubungan badan itu dilakukan atas dasar lupa atau ketidaktahuannya, maka itu tidak membatalkan. Wasadisu al inzalu min mubasyarati wa huwa khurujul mani. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah inzal atau keluarnya sperma. Keluar sperma dengan sebab rangsangan sentuhan kulit. Jadi keluar sperma yang membatalkan puasa itu bila mana dia ada rangsangan, ada sentuhan kulit. Nah, bila jimain, meskipun tanpa melakukan hubungan badan, hanya ada sentuhan, disentuh, dipegang, atau onani, ya, melakukan mengeluarkan sperma dengan tangannya, atau dengan tangan orang lain, tangan istrinya umpamanya, itu juga membatalkan puasa. Wahtaraja bimubasyarati an khurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jazman. Nah, mengecualikan yaitu keluar mani
keluar mani dengan mubasyarah, dengan rangsangan sentuhan, yaitu keluar mani dengan sebab mimpi. Siang-siang di bulan Ramadan tidur mimpi keluar mani, maka itu tidak membatalkan. Loh, kenapa tidak membatalkan? Karena tidak ada unsur rangsangan sentuhan kulit. Karena yang menentukan batal tidaknya itu bila mana keluar maninya ada rangsangan, ada sentuhan kulit. Kalau hanya mimpi atau pikiran kemudian keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhiril asrah al-haitu wan nifasu wal jununu waridatu. Kemudian yang ke-7, 8, 9, 10 yang membatalkan puasa yaitu berurutan haid, nifas, junun atau gila atau kesurupan, sama. Waridatu kemudian murtad. Nah, bila mana di tengah puasa kemudian datang haid, maka otomatis puasanya batal, tidak perlu dilanjutkan, batal, haram untuk dilanjutkan. Atau di tengah-tengah puasa kemudian nifas, kemudian gila, stres, gila atau kesurupan dan juga murtad di tengah bulan Ramadan, maka itu semua bisa membatalkan puasa. Itulah 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Semoga bisa menjadi keterangan yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk bekal kita menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi selain ke-10 hal itu tidaklah membatalkan puasa. Demikian akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.